Salam sahabat-sahabat yang terkasih, selamat datang kembali di channel Renungan Firman Kehidupan. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam kasih karunia-Nya untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kasih dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman yang akan menyegarkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Bapa, tanpa pimpinan Roh Kudus, kami tidak akan dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon, layakkanlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap kebenaran firman yang akan kami dengar, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar sebuah nasihat hikmat yang bijaksana dari Kitab Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Hidup ini adalah serangkaian pilihan dari hal-hal kecil seperti memilih apa yang akan kita makan, sampai hal-hal besar seperti memilih pasangan hidup. Namun, salah satu pilihan terpenting yang sering kita lupakan adalah memilih teman. Siapa orang-orang yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran pertemanan kita, yang kita ajak bicara setiap hari? Amsal 22 ayat 24-25 memberikan nasihat yang sangat jelas dan penting tentang hal ini. Kitab ini yang penuh dengan hikmat mengingatkan kita untuk menjauhi pergaulan dengan orang yang mudah marah atau pemarah. Mengapa demikian? Bukan karena kita tidak mengasihi mereka, tetapi karena ada bahaya yang mengintai kita. Kita mungkin berpikir, saya bisa mengendalikan diri, atau saya bisa mengubah dia. Namun Alkitab berkata sebaliknya. Seringkali kita yang justru terpengaruh. Coba kita renungkan peribahasa lama ini. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan wanginya. Bergaul dengan pandai besi, kita akan ketularan baunya. Sifat seseorang, baik atau buruk, sangat mudah menular. Nasihat ini bukanlah nasihat yang kejam, melainkan nasihat yang penuh kasih dan bijaksana untuk menjaga hati dan rohani kita sendiri. Ada dua alasan utama mengapa kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Alasan yang pertama yaitu kita menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya. Sifat pemarah bisa menular seperti penyakit. Awalnya kita mungkin hanya mendengar teman kita mengeluh atau marah, lalu kita mulai merasa simpati dan membenarkan kemarahannya. Lambat laun, tanpa kita sadari, kita mulai meniru pola perilakunya. Kita jadi gampang tersinggung, mudah kesal, atau bahkan ikut-ikutan marah untuk hal-hal kecil. Kebiasaan ini perlahan-lahan mengikis damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus
yaitu karakter yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kemarahan yang tidak terkendali sangat bertentangan dengan buah-buah roh ini. Jika kita terus-menerus bergaul dengan orang yang pemarah, kita akan sulit untuk membuahkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Alasan yang kedua yaitu kita memasang jerat bagi diri sendiri. Ini adalah poin paling penting dalam ayat ini. Memasang jerat bagi diri sendiri. Apa artinya? Ini berarti bahwa dengan membiarkan diri kita terpengaruh oleh kemarahan, kita sedang membangun kebiasaan buruk yang suatu hari akan menjebak kita. Jerat ini bisa berupa kehilangan damai sejahtera, merusak hubungan dan kesaksian yang buruk. Mari kita lihat satu persatu. Kehilangan damai sejahtera. Hidup kita jadi penuh dengan konflik dan kegelisahan dan tidak ada lagi ketenangan di dalam hati. Merusak hubungan. Sikap pemarah akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, dan teman-teman yang lainnya. Orang-orang akan menjauh karena tidak nyaman berada di dekat kita. Yang berikutnya, kesaksian yang buruk. Sebagai orang percaya, kita adalah garam dan terang dunia. Jika hidup kita dipenuhi dengan kemarahan, bagaimana orang lain bisa melihat kasih Kristus melalui kita? Kita menjadi kesaksian yang buruk bagi nama Tuhan. Nah, jika demikian, apakah yang harus kita lakukan? Nasihat dalam kitab Amsal ini tidak berarti kita harus meninggalkan teman-teman kita begitu saja. Namun kita perlu bertindak dengan bijak. Langkah bijak yang pertama adalah evaluasi lingkaran pertemananmu. Coba jujur pada diri sendiri. Siapa di antara teman-temanmu yang memiliki pengaruh negatif? Apakah kamu merasa lebih baik atau lebih buruk setelah menghabiskan waktu bersama mereka? Jika kamu merasa damai sejahteramu hilang, ini adalah tanda yang jelas. Langkah bijak yang kedua adalah batasi diri. Jika tidak bisa langsung menjauh, coba batasi interaksi. Kurangi waktu bertemu atau hindari topik-topik yang dapat memicu kemarahan. Langkah bijak yang ketiga adalah doakan mereka. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, termasuk mereka yang memiliki kelemahan. Doakan mereka agar dapat menemukan damai sejahtera sejati dalam Kristus. Kita mungkin tidak bisa mengubah mereka, tetapi Tuhan sanggup melakukan apapun. Langkah bijak yang keempat adalah isi diri dengan hal-hal positif. Alihkan fokusmu dari pergaulan yang negatif. Perbanyak waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, melayani, atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif dan membangun imanmu. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, mari kita renungkan bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita bisa memilih jalan yang penuh dengan damai sejahtera atau jalan yang penuh dengan kemarahan. Marilah kita memilih jalan yang mencerminkan Kristus, jalan yang akan membebaskan kita dari jerat kemarahan dan membawa kita pada kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Apakah saudara bersedia mengevaluasi lingkaran pertemananmu dan mengambil langkah bijak hari ini? Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberikan pertumbuhan iman bagi setiap orang yang percaya dan melakukannya. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami
termasuk nasihat-Mu dari kitab Amsal hari ini. Kami menyadari betapa pentingnya menjaga hati kami dan memilih pergaulan yang membangun iman. Ampuni kami jika selama ini kami sering membiarkan diri kami terpengaruh oleh hal-hal negatif, termasuk kemarahan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk lebih bijaksana dalam memilih teman. Berikan kami hikmat untuk mengenali pergaulan yang tidak sehat dan berikan kami keberanian untuk mengambil langkah yang benar meskipun itu sulit. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang bergumul dengan kemarahan. Tolong jamah hati mereka, berikan mereka damai sejahtera-Mu, dan biarlah kasih-Mu menguasai hidup mereka. Mampukanlah kami ya Bapa untuk mencerminkan karakter-Mu setiap hari, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.